Di Indonesia, Vivo tidak bisa diam dengan kembali meramaikan pasar smartphone kelas menengah dengan merilis seri terbarunya Vivo Y29. Smartphone ini hadir dengan berbagai fitur menarik serta harga yang cukup kompetitif di segmennya. Mempertimbangkan berbagai dukungan yang dibawanya, kita pun bisa memilih Vivo Y29 tanpa perlu berpikir panjang. Kamu yang masih ragu, mesti simak ulasan lengkap mengenai kelebihan dan kekurangan Vivo Y29 berikut ini. Pertama, durabilitas tinggi. Tak hanya memiliki desain yang cantik, Vivo Y29 juga unggul dalam ketahanan. Smartphone ini telah mengantongi sertifikasi ketahanan berstandar militer dan SGS 5 star yang membuktikan ketahanannya terhadap benturan dan suhu ekstrim. Bahkan rangka smartphone ini diklaim mampu bertahan dalam suhu minus 40 derajat hingga 75 derajat Celcius. Selain itu, layarnya juga sudah dilindungi teknologi Touch Sensation yang menawarkan ketahanan setara dengan smartphone kelas flagship. Tak cuma itu, smartphone ini juga sudah dibekali sertifikasi IP69. Sertifikasi ini membuatnya tahan terhadap semprotan air bertekanan tinggi. Hadir pula fitur Wet Touch yang membuat layar tetap bisa disentuh meski dalam keadaan basah. Kedua, teknologi baterai canggih. Vivo Y29 menjadi salah satu smartphone dengan dukungan baterai yang sangat besar. Smartphone ini mengemas baterai berkapasitas 6500 mAh ke dalam bodinya yang tipis. Ini dikarenakan teknologi Blue Volt yang menjanjikan kapasitas besar berukuran lebih kecil dengan kapasitas baterai serupa. Smartphone ini diklaim mampu menyala hingga 40 jam untuk menonton video, 47 jam melakukan panggilan telepon, 10 jam bermain PUBG Mobile, atau 14 jam untuk live streaming. Yang menarik, kapasitas penyimpanan dayanya diklaim tetap awet walau sudah dipakai selama 5 tahun penggunaan. Ketiga, audio berkualitas tinggi. Bagi penggemar musik dan film, Vivo Y29 ini sudah menawarkan pengalaman audio yang lebih baik dengan dukungan speaker stereo. Smartphone ini juga dibekali fitur audio booster yang memungkinkan volume suara meningkat hingga 400%. Kelantangannya tentu sudah sangat baik dan superior. Yang menarik, terdapat fitur high-res audio yang membuat output suara yang dihasilkan bisa lebih jernih. Keempat, konektivitas dan fitur lengkap. Vivo Y29 ini cukup baik dalam menyematkan fitur konektivitas. Smartphone ini sudah dibekali fitur NFC untuk memudahkan transaksi digital. Terdapat juga fitur infrared yang bisa mengubah smartphone menjadi remote control bagi perangkat elektronik. Selain itu, smartphone ini dibekali sejumlah fitur berbasis AI. Misalnya fitur AI Erase yang bisa digunakan untuk menghapus objek tertentu. Lalu ada AI Enhance untuk meningkatkan kualitas foto, dan fitur AI Circle to Search untuk memudahkan dalam mencari sesuatu. Lalu fitur pengisian dayanya, smartphone ini mendukung 44 watt flash charge yang mampu mengisi daya hingga 50% hanya dalam waktu 40 menit saja. Meski Vivo Y29 memiliki berbagai kelebihan yang menarik, namun tentu saja smartphone Vivo 1 ini memiliki kekurangan yang mesti diketahui sebelum membelinya. Pertama, memori masih eMMC. Salah satu kelemahan utama Vivo Y29 adalah penggunaan penyimpanan tipe eMMC, yang mana kecepatan baca tulisnya lebih lambat dibandingkan UFS. Hal ini berdampak pada kecepatan transfer data dan respons aplikasi. Jika sering melakukan multitasking atau memindahkan file besar, kekurangan ini bisa menjadi masalah. Kedua, resolusi layar masih HD. Meskipun dilengkapi refresh rate tinggi, layar Vivo Y29 hanya memiliki resolusi HD+. Ini membuat tampilan visual kurang tajam dibandingkan layar smartphone yang sudah beresolusi Full HD+. Bagi pengguna yang sering menonton video atau bermain game, detail tampilan bisa terasa kurang maksimal. Ketiga, tidak memiliki kamera ultrawide. Vivo Y29 hanya mengandalkan kamera utama 50 megapiksel. Smartphone ini tidak dibekali kamera ultrawide. Kekurangan ini membuat pengguna tidak bisa mengambil foto dengan sudut pandang yang luas. Hal ini bisa menjadi pertimbangan bagi kamu yang sering memotret pemandangan. Keempat, chipset tergolong lawas. Dapur bacu Vivo Y29 diotaki chipset Snapdragon 685. Chipset 4G ini memang masih terbilang cukup efisien. Namun bila dibandingkan dengan beberapa smartphone lain di kelas harganya, tentu performa chipset ini kalah saing.
Kelima, keterbatasan dalam perekaman video. Vivo Y29 hanya mampu merekam video di resolusi 1080p 30 fps dan tidak memiliki fitur stabilisasi apapun. Hal ini membuat rekaman video kurang stabil, terutama saat mengambil gambar dalam kondisi bergerak. Beberapa pesaing di kelasnya sudah menawarkan perekaman dengan frame rate lebih tinggi, serta dilengkapi fitur stabilisasi berbasis software. Jika kamu sering merekam video untuk media sosial, keterbatasan ini patut dipertimbangkan. Keenam, sensor giro masih software. Vivo Y29 tidak dibekali giro hardware di sektor sensornya. Jadi bisa dibilang smartphone ini memang bukan ditunjukkan untuk gaming. Mengingat chipset yang dipakai juga terbilang biasa saja. Sebab tanpa giro hardware, game FPS seperti PUBG Mobile akan terasa kurang memuaskan. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari Vivo Y29, maka kamu bisa mempertimbangkan apakah smartphone ini layak dibeli atau tidak. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.